Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 angkatan 11 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dari Kota Banjar akan memaparkan hasil, yakni video interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Kelompok kami terdiri dari saya, Asep Sepuluh ST, anggota ada Dini Mahdiani SFAM APT, Jini Ginanjar Mustafa SPD, Nining Kuswidianingsih SPD SD, dan Rangga Yudhistia SE. Daftar narasumber terdiri dari 3 narasumber. Pertama, Ibu Sri Hartati SPD yang berprofesi sebagai guru SMP, Pak Yudi Setiawan yang berprofesi sebagai karyawan swasta, dan yang terakhir Dr. Riki Taufikur Rahman, Dokter Puskesmas BLUD UPTD Puskesmas Langansari 2 Kota Banjar. Informasi yang akan kami gali yakni seputar pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara, lalu pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, serta peran yang diambil sesuai profesinya masing-masing, dan terakhir adalah menciptakan insan atau budaya anti korupsi. Oke, langsung saja kita simak video interviewnya. Selamat menyaksikan. Kalau profesi saya sementara sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Sri Hartati. Profesi saya sekarang sebagai guru di salah satu SMP negeri di Dayakolot. Ya, terima kasih Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai wawasan kebangsaan secara umum? Kalau menurut saya pribadi tentang wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana pandangan kita terhadap suatu negara agar kita itu mengenal suatu negara itu dari mulai segala datanya untuk tahu tentang perkembangan suatu negara agar kita bisa menjaga tentang perkembangan negara yang menjadi suatu cinta kebangsaan terhadap negara tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apa itu bela negara? Bela negara itu yang saya ketahui yaitu bagaimana cara kita untuk membela negara dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman asing ataupun ancaman dalam negeri itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya secara pribadi dalam mengimplementasikan kehidupan bela negara secara kehidupan sehari-hari, yang pertama ketika saya mengajar di kelas, menanamkan kepada anak itu untuk mencintai negaranya sendiri, di mana kita jangan sampai mengajarkan anak dalam hal yang radikal yang akhirnya pikiran anak itu berubah, yang ada kepikiran untuk dalam negaranya sendiri itu ingin mengebom atau apa, tapi kita dalam membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menanamkan cinta tanah air melalui dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pada umumnya itu secara keseluruhan dengan mencintai negaranya. Salah satu contohnya mungkin ketika kepada peserta didik, caranya dia mencintai negara yang pertama harus rajin belajar. Ketika sebagai peserta didik, ketika di suatu keluarga, bagaimana cara mencintai negaranya, minimal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika sholat ada nilai sila pertama ya Bu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika melaksanakan sholatnya bagaimana. Terus ketika ada sila-sila yang lain dalam kehidupan sehari di keluarga, ada rasa kasih sayang ataupun kerukunan, persatuan, yang mana nanti anak itu dibiasakan dari keluarga terlebih dahulu, terus di sekolah juga harus digembleng bahwasanya akan pentingnya suatu cinta tanah air, sehingga biar anak terhadap negara itu benar-benar tahu kita itu harus benar-benar mencintai negara kita sendiri. Seperti itu. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Yudi Setiawan. Baik Bapak, mohon maaf atas waktunya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak Ya, untuk tugas saya, tugas latsar. ya. Mohon maaf profesi Bapak saat ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Profesi saya sekarang karyawan swasta di salah satu perusahaan pembiayaan, profesi bagian lapangan. Ya. Saya mau mengajukan pertanyaan Pak. Ya. Pendapat Bapak mengenai wawasan kebangsaan secara umum? Kalau menurut saya sih, wawasan kebangsaan secara umum yaitu memahami konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, negara majemuk, bahwa negara ini terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama. Jadi kita harus mencintai negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan berikutnya Pak, Ya. menurut Bapak apa itu tentang bela negara?
bela negara ya. Kalau bela negara menurut saya sih seperti halnya kita cinta terhadap tanah air, bersedia menjaga ketertiban lingkungan, taat terhadap aturan, disiplin waktu, taat terhadap pemerintah ataupun aturan-aturan, apalagi yang sekarang itu kita sedang masa pandemik ya, masa corona, jadi kita harus mengikuti acuan dari pemerintah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, Ya. bagaimana mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari Kalau menurut Bapak? diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menciptakan suasana rukun dan damai, tertib, menciptakan keluarga yang kadarkum secara hukum, meningkatkan iman dan takwa, ya, seperti hal-hal kecil ya kita dalam artian untuk meningkatkan keamanan lingkungan, jangan mendapatkan terhadap aparat kepolisian, jadi kita harus mengadakan ronda, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus korupsi yang akhir-akhir ini berkembang Pak saat ini? Korupsi, katakan tidak untuk korupsi. Berantas Pak ya? Ya, termasuk korupsi waktu, apalagi ini korupsi Siap. menyangkut dengan keuangan negara. Ya kita harus mendukung terhadap upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Ya kita dalam artian jangan terlalu apatis, jadi kita harus lebih kritis terhadap apa yang terjadi sekarang. Ya setidaknya kita harus mengapresiasi kebijakan pemerintah ya KPK lah. Sekarang ini kita mempercayakan untuk pengusutannya terhadap KPK. Untuk pertanyaan terakhir Pak dari saya, apa pesan yang ingin disampaikan pada generasi muda terkait bela negara? Yang pesan-pesan ya, kalau yang paling untuk masa-masa untuk anak muda ya, untuk anak muda termasuk diri saya sendiri, ya paling kita harus mengingat 5 hal. Kita harus mengingat sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, terus apalagi hidup sebelum mati, ataupun muda sebelum tua. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kesejahteraan pribadi, untuk kemaslahatan bersama, termasuk untuk kemajuan negara Republik kita. Paling menurut saya sih seperti itu Pak. Siap. Untuk konsumsinya. Mungkin itu akhir dari pertanyaan saya Pak. Mohon maaf atas waktunya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia semakin maju, Amin. Dan semakin berkembang. Amin. Saya akan mewawancarai Dr. Riki Taufikur Rahman sebagai dokter puskesmas di Puskesmas Laman Sari 2 terkait wawancara wawasan kebangsaan. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya bagi saya untuk bisa dapat mewawancarai dokter. Saya langsung aja ke permasalahannya ya Dok ya. Ya, silakan. Menurut dokter, apa itu bela negara Dok? Bela negara itu adalah upaya untuk mempertahankan dan juga mensejahterakan negara Indonesia. Sebagai dokter, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari Dok? Untuk profesi saya bisa melakukan ikut serta dalam bela negara dengan upaya mencapai masyarakat yang sehat, masyarakat yang bisa berdaya saing dengan cara menyehatkan kehidupan Indonesia. Pendapat dokter mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri apa ya Dok? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah pemahaman seseorang mengenai bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia, di mana perjalanan bangsa Indonesia itu dari mulai zaman pra kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan juga sekarang pada zaman setelah kemerdekaan. Nah, berdasarkan tadi ya Dok ya, sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, menurut dokter bagaimana perbedaan wujud bela negara di saat sebelum penjajahan dan setelah penjajahan di mata pendapat dokter? Khusus untuk profesi saya, bela negara saat zaman penjajahan yaitu sumbangsih sebagai seorang dokter dalam menolong para pejuang dalam mencapai kemerdekaan dalam perjuangannya. Jadi ketika ada mereka yang luka, ketika ada mereka yang sakit, kita tolong sebagai andil peran serta dokter dalam mencapai kemerdekaan. Ya, Sedangkan setelah kemerdekaan, kami mengupayakan kesehatan masyarakat
agar masyarakat tetap bisa mengisi kemerdekaan, agar tetap produktif dan tetap bersaing. Baik, kalau dari pendapat sebagai masyarakat umum dok, Kalau bedanya secara dengan umum, bela negara itu bagaimana kita mengisi kemerdekaan, bisa dengan peduli dengan kebudayaan lokal, menggunakan produk-produk dalam negeri, Iya, betul. kemudian juga tidak terlalu selalu mendukung program-program pemerintah, baik itu yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro, agar tercapai kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan program pemerintah yang sekarang sedang berlanjut, mungkin yang sedang ramai vaksin ya dok Ya, ya. betul. Mungkin bisa disampaikan dok untuk teman-teman yang mendengarkan bagaimana ajakan untuk bisa mau divaksin Untuk teman-teman sekalian, jangan takut untuk divaksin. Vaksin aman, vaksin halal, vaksin juga yang jelas sudah lulus uji klinis. Jangan takut untuk divaksin. Ketika ada kesempatan, ketika ada panggilan untuk divaksin, segera datang. Dok, dokter sendiri sebagai ASN, betul dok? Betul. Ya, saya sedikit menyambung topik yang lain nih dok ya, mengenai isu-isu yang sedang ramai saat ini yang banyak terjadi di ASN mengenai korupsi ya dok ya. Bagaimana pandangan dokter sebagai seorang ASN mengenai isu-isu korupsi saat ini yang sedang berkembang? Korupsi merupakan musuh seluruh bangsa. Jangan sampai kita terlibat dalam proses korupsi, karena ketika kita ikut serta atau terlibat dalam korupsi, tidak hanya merugikan sedikit orang, tidak hanya sekitar kita, tapi bisa saja merugikan banyak orang di luar sana yang kita tidak sadari. Iya, mungkin itu untuk kami yang memang saat ini sedang pendidikan syariah dok ya, bisa sebagai pegangan juga. Terakhir nih dok, mungkin ada pesan dokter sebagai bisa dikatakan senior ya dibandingkan kami, pesan-pesannya untuk kami generasi muda mengenai bela negara. Tetap bela negara, jangan sampai luntur, sersan, serius tapi santai. Ya, Terima kasih. Kelompok kami mengambil simpulan hasil wawancara. Pertama, wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara memandang diri dan lingkungan, orang-orang, suku, agama, ras, kebudayaan, etnis, bahasa, dan keanekaragaman lainnya. Itu sebagai sebuah kesatuan atau keluarga besar yang disebut dengan Indonesia. Dilandasi 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sementara bela negara diartikan sebagai sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam pasal 9 ayat 2 ada bentuk-bentuk usaha bela negara. Pertama diantaranya adalah belajar pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, lalu pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, di dalam pasal 7 ayat 3 terdapat nilai dasar bela negara yang terdiri dari 5 nilai. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Disimpulkan bahwasannya kesadaran bela negara itu ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, agar kita terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mencemari nama baik dan merugikan bangsa, serta karena Indonesia harus tetap satu dalam keberagamannya. Oke, cukup sekian pemaparan video interview wawasan kebangsaan dan bela negara dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.